Sabar dalam diam yang menyiksa, perjalanan panjang menuju ikhlas. Ada bentuk kekerasan yang tak meninggalkan lebam, tak mengoyak kulit, tapi melukai lebih dalam. Ia adalah diam. Di antara dua insan yang pernah saling memutuskan untuk bersama, diam bisa menjadi ruang istirahat, tapi juga bisa menjelma menjadi ruang penyiksaan. Dalam ranah relasi, terutama dalam pernikahan, silent treatment kerap disalahpahami sebagai cara meredam konflik. Padahal seringkali ia adalah bentuk lain dari dominasi, kekuasaan yang dibungkus dalam kesunyian. Ketika seseorang memilih diam, bukan untuk merenung, tapi untuk membuat pasangannya merasa bersalah, bingung, atau tidak berharga, maka saat itu ia sedang berbicara dalam bahasa yang menyakitkan, bahasa penarikan diri, bahasa ketidakpedulian yang disengaja. Dalam filsafat eksistensial, diam semacam ini bukan hanya ketiadaan kata, tapi sebuah pernyataan. Aku tidak menganggapmu layak untuk dijawab. Dan disitulah manusia merasa paling ditolak, karena penolakan yang tidak terucap seringkali sama atau jauh lebih menyakitkan daripada makian frontal. Apa yang lebih menyesakkan dari berbicara dengan seseorang yang tidak benar-benar hadir, yang duduk di sebelah kita, tapi jiwanya menarik diri, berada jauh di seberang benua? Lalu kita diajarkan untuk sabar, tapi sabar itu tidak pernah sesederhana kata-kata motivasi. Sabar bukan memaksa diri untuk kuat, tapi menyadari bahwa kekuatan bukan tentang tidak merasakan apa-apa. Sabar adalah ilmu tentang pengakuan bahwa kita memang sedang terluka, tapi tidak memilih melukai kembali sebagai balasan. Jika diam adalah bentuk komunikasi tersembunyi yang menyiksa, maka sabar adalah bentuk respon yang paling sehat jika dilakukan dengan kesadaran. Sabar bukan berarti memaafkan tanpa pemahaman. Ia berarti memberi ruang, bukan untuk dikuasai, tapi untuk tidak menambah kekacauan. Di titik ini, kita membutuhkan akal, karena sabar sejatinya tidak lahir dari emosi, melainkan dari olahan akal yang matang. Seperti dikatakan oleh para pemikir besar, manusia yang paling tangguh bukan yang paling kuat jasmaninya, tetapi yang bisa berdiri teguh dalam badai tanpa harus merobohkan yang lain. Sabar adalah cara kita bertahan tanpa menghilangkan jati diri. Namun, sabar saja tidak cukup. Ada satu jenjang lagi yang lebih sunyi, ialah ikhlas. Banyak orang yang membayangkan ikhlas seperti membuka tangan dan melepaskan sesuatu, lalu hidup terasa ringan. Tapi kenyataannya, ikhlas seringkali merupakan proses dalam menggenggam sesuatu yang menyakitkan, lalu perlahan melonggarkan genggaman itu, meski harus ada bekas luka di telapak jiwa. Dalam sufisme, ikhlas adalah saat ketika seseorang tidak lagi terikat pada hasil, tidak juga pada pengakuan, bahkan tidak pada balasan dari orang yang paling diharapkan. Ia seperti air yang jernih, mengalir ke dasar sumur, tak terlihat, tak terdengar, tapi murni. Ikhlas bukanlah satu titik yang bisa dicapai kemudian selesai. Ia adalah perjalanan. Hari ini mungkin kita ikhlas, besok belum tentu, bahkan dalam hal yang sama. Dan disitulah letak kejujuran spiritual. Kita mengakui bahwa kita sedang berjalan, bukan berpura-pura sudah sampai. Mereka yang mengenal jalan spiritual tahu bahwa ikhlas bukan soal berhenti berharap, tapi mulai belajar mengalihkan harapan dari makhluk ke pemilik segala kemungkinan. Namun perjalanan ke arah itu tidak serta-merta terjadi dalam satu malam. Ia terbentuk dari ribuan kekecewaan,
ratusan luka, dan satu kesadaran bahwa ada kekuatan yang tidak datang dari luar, melainkan dari dalam. Maka jika engkau hari ini sedang berhadapan dengan diam yang menyakitkan, jangan terburu-buru menuntut perubahan dari orang lain. Dengarkan dulu suara dari dalam dirimu sendiri. Mungkin kamu belum siap untuk memaafkan, dan itu tidak apa-apa. Tapi jadikan sabarmu itu bukan sebagai pelarian, melainkan ruang pembelajaran. Dan saat kamu merasa sabar sudah pada batasnya, carilah jeda untuk bernafas, bukan untuk meledak-ledak, tapi untuk memahami bahwa ikhlas bukan tentang menerima keadaan begitu saja, melainkan merelakan dirimu tetap utuh meski di luar sana dunia sekitar mulai retak. Untuk kita semua yang sedang dalam sebuah bahtera dan merasa terjebak dalam keheningan yang menyakitkan, percayalah, ini bukan akhir, ini adalah fase, ini bagian dari gelombang besar yang memang harus dilalui untuk menjadikan cinta lebih dewasa. Pernikahan bukan tentang hidup tanpa konflik, tapi tentang keberanian untuk terus belajar memahami, meski hati kita letih. Bahkan cinta yang kuat pun bisa terluka, tapi luka bukan alasan untuk menyerah. Ia bisa menjadi jalan menuju kedewasaan. Banyak pasangan yang berpikir perceraian adalah solusi tercepat. Padahal boleh jadi itu hanya bentuk pelarian dari luka yang belum dipahami, bukan disembuhkan. Padahal justru di tengah rasa sepi dan dingin itulah kita bisa belajar menyentuh jiwa satu sama lain. Bukan dengan kata-kata manis, tapi dengan kejujuran satu sama lain. Setiap badai akan reda dan kita tidak harus selalu kuat, tapi kita bisa saling menjadi tempat pulang. Jika satu lelah, yang lain bisa jadi sandaran. Tidak ada yang harus sempurna, hanya perlu keinginan untuk tetap berjalan meskipun perlahan. Hidup ini bukan tentang menunggu orang lain memahami kita, tapi tentang terus tumbuh meski dalam ritme yang lamban. Karena mungkin saja dalam diam yang menyakitkan itu, Tuhan sedang mengajarkan kita sabar, bukan lewat kata-kata, bukan lewat dalil tertulis, melainkan lewat rasa. Dan saat rasa itu telah cukup diasah, barulah kita tahu bahwa perjalanan menuju ikhlas bukanlah perjalanan menuju penghapusan luka, melainkan pengolahan luka menjadi kekuatan. Diam yang menyiksa bukan akhir. Ia mungkin adalah awal dari sabar yang sadar, dan sabar itulah jalan kecil menuju ikhlas yang tidak tergantung pada dunia. Karena pada akhirnya hanya hati yang telah mengenal keheningan yang akan benar-benar mengenal kedamaian.